Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, baik kelas 7 yang dirahmati Allah yang saya cintai. Pagi hari ini kita akan belajar tentang hadis arba'in, ya, yaitu sudah Ustaz jelaskan kemarin bahwa materi untuk setelah kita pertemuan nanti kita akan membahas tentang hadis pertama, ya. Maka oleh karena itu setelah ini akan saya Ustaz jelaskan tentang bagaimana apa itu hadis arba'in yang pertama. Oke, silahkan dicek videonya. Kita masuk di hadis yang pertama, ya. Setelah kita kemarin pertemuan sebelumnya kita membahas tentang, kita nggak membahas ya, kita baru perkenalan saja. Maka di hadis pertemuan selanjutnya ini kita akan membahas hadis yang pertama, ya, hadis al-ula, ya, atau hadisul ula, hadis yang pertama. Ustaz bacakan, nanti silakan ditiru di rumah ya. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli umri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ilid dunya yusibbuha aw amra'atin yankikuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imamul Muhaddisain, ya. Jadi Ustaz tadi membacakan hadis yang pertama, ya, dari awal sampai sampai rawahu Imamul Hadisain. Jadi nanti kalau misalnya kalian dihafal, ya, yang dihafal itu sampai rawahu Imamul Hadisain, gitu ya. Ustaz akan menjelaskan artinya nih, ya. Artinya dari Amil Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung atas niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapat keridhaan Allah dan Rasul, maka hijrahnya akan mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Rawahu dua imam hadis, yaitu imam hadis Bukhari dan Muslim. Ya, catatan hadis. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu, ya, sepertiga ilmu. Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba terdiri atas perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Maka kalau orang-orang terdahulu, hadis mengatakan bahwa sebuah perbuatan itu ternilai dari hati, berawal dari hati, diniati dari hati, baru di lisan, diucapkan secara lisan, baru diperbuat. Ya, maka nggak heran ketika semua kegiatan-kegiatan ibadah kita itu diawali dengan semua niat. Ya, Ustadz, apakah terus saya kalau misalnya nggak niat, saya niatnya salah nanti nggak dapat pahala? Ya benar, ya. Kalau niatnya kita salah, ya perbuatan sebaik apapun tetap akan berujung dosa. Contohnya, ya, kalau misalnya kita mau sedekah, ya, kita sedekah tapi ternyata kok niatnya salah. Niatnya apa? Biar pamer. Ya nanti nggak dapat pahala sedekahnya. Yang dapat apa? Ya pamernya aja. Seperti itu. Yang kedua, hadis ini adalah sebab, ya, yaitu ada seorang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk dapat menikahi seorang wanita yang konon bernama Ummu Qais. Bukan yang mendapatkan keutamaan hijrah, maka orang itu kemudian dikenal sebagai muhajir Ummu Qais. Jadi turunnya hadis ini
ya turunnya perkataan Nabi ini itu disebabkan ada sahabat Nabi ya, itu tuh mau hijrah, ada perintah hijrah. Dulu kan hijrah diperintahkan ya, diperintahkan untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah, ke tempat yang buruk, ya bukan buruk, ke tempat yang bisa dikatakan tidak baik, karena saat itu Mekah masih dikuasai sama orang-orang Quraisy ya, yang dipimpin sama Abu Jahal, Abu Lahab, itu ingin membunuh Nabi Muhammad ya, terus pindah ke Madinah untuk apa? Menyelamatkan diri. Di sana orang Islamnya baik-baik dan macam-macam ya. Ternyata ada satu orang pemuda yang niatnya itu bukan karena Allah ya, tapi niatnya karena apa? Pengen nikah ya, karena tahu wah aku di neng kono ono itu yang mau tak nikahi di sana. Wes aku tak niat pengen nikah merono, aku mau ke sana tapi aku mergo pengen nikah sama dia. Bukan karena apa? Bukan karena lillahi ta'ala. Jadi ini yang jadi masalah, maka turunlah hadis ini, hadis yang pertama. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil yang pertama, niat merupakan syarat atau layak diterimanya atau tidaknya amal perbuatan. Jadi amal itu tuh fungsinya sangat inti. Kalau niat kalian baik, maka sekecil apapun perbuatan kalian maka akan dihitung kebaikan. Tapi kalau misalnya sekecil apapun perbuatan kalian tapi itu melanggar perbuatan Allah ya, tetap nanti akan dihitung dosa ya. Maka tolong di hati kalian kalau misalnya mau perbuatan ya sebaik apapun, tolong niatnya diperbaiki ya. Terus 2, waktu pelaksanaannya dilakukan di awal ibadah dan tepatnya di hati ya. Ini ada yang bersilang pendapat ya, bukan bersilang pendapat, ada yang memiliki pendapat lain ya. Kalau misalnya kita pahami bahwa niat itu tuh ya diucapkan ya. Kalau sholat ya ada yang niatnya diucapkan ya. Tapi ini niat ketika kita mau berbuat sesuatu, apakah ada niat itu diucapkan? Kan tidak ya. Niat itu tuh suatu perbuatan hati ya, yang mengetahui itu siapa? Hanya Allah dan dirimu sendiri ya. Bahwa dulu ada cerita bahwa orang ahli ibadah sama ahli orang yang suka sedekah ya, ternyata terus ada 3 orang ya. Yang pertama itu ahli ibadah, terus ahli sedekah, terus yang terakhir itu tuh orang yang berjihad di jalan Allah. Ternyata mereka semua itu tidak masuk neraka, tidak masuk surga, tapi masuknya ke neraka. Karena apa? Niat mereka tidak karena Allah Ta'ala. Nah, niat itu yang tahu siapa? Ya, yang tahu hanya Allah dan dirimu sendiri. Gak mungkin dia tiba-tiba bilang aku akan sedekah 100 juta rupiah ya, tapi biar aku riya, biar kelihatan dermawan. Apakah ada orang yang seperti itu? Tidak akan bakal ada. Karena apa? Itu perbuatan hati. Kalau hati kita kotor, maka hati-hati ya, hati-hati nanti perbuatan kita tidak disukai, tidak diterima sama Allah. Jadi niat itu perbuatan hati ya. Kayak misalnya orang membunuh, kamu ada niatan enggak? Niat membunuh enggak kamu ya? Enggak Pak, saya enggak ada niatan membunuh, saya enggak nawa itu membunuh fulan, enggak ada. Nawa itu membunuh kucing, enggak ada ya. Mereka ya hanya niat itu tuh dari hati ya. Tapi kalau ada yang diucapin ibadah niatin ya itu enggak masalah ya. Ini terus yang keempat, ada seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Jadi niat itu kalau orang hanya sedekah cuma permen ya, sama orang sedekah 100.000 lebih besar pahalanya orang yang sedekah permen. Itu bisa jadi karena apa? Permen yang dia miliki itu hanya makanan yang dia miliki waktu itu. Sedangkan orang yang uangnya 100.000 itu ternyata dia tuh punya uang 1 juta ya. Maka perbedaannya sangat tinggi, bahwa yang orang punya permen itu doang, itu tuh dikasih semuanya. Karena apa? Yang dia miliki hanya itu, ya udah dia kasih. Tapi berbeda dengan uang yang 1 juta. Dia punya 1 juta tapi yang dibagian hanya sisihnya tok 100.000-nya doang. Lah itu yang menjadi masalah ya.
Maka walaupun ibadah itu sekecil apapun, tapi saya harap niatnya itu paling utama. Ya. Semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah atau boleh jika diiring niat baik karena mencari keridhaan Allah, maka akan dipenuhi ibadah. Maka tadi setiap perbuatan-perbuatan kita kalau diniati karena Allah itu akan bernilai pahala. Misalnya kita makan untuk apa? Diniati untuk ibadah sama Allah. Tak makan ibadah maksudnya. Nah, kalau kita tidak makan kita akan meninggal, ya kan? Nah, maka kita makan, kita tidur, istirahat itu diniati sama Allah semua. Ya Allah, saya tak istirahat. Buat apa? Buat nanti saya ibadah ketemu sama dirimu ya Allah. Maka nanti akan tidurnya bernilai ibadah. Ya, kalau asal tidur neng di turu, ya enggak dapat nilai ibadah. Ya, yang penting diniatinya. Yang keenam, membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan rutinitas. Nah, ini yang tadi Ustadz bilang bahwa kalau kita makan biasa tanpa ada niatan ingin lillahi ta'ala, ya hanya bersifat kebiasaan, ya kita ya biasa makan 3 kali sehari, ya kan, itu udah biasa, udah menjadi biasa, ya itu udah menjadi rutinitas. Maka yang membedakan apa? Niatnya. Kalau niat kita lillahi ta'ala, ya Allah aku tak niati iki mangan nggo apa nggo ibadah ben aku kuat engko ben salatku tahajud ben tambah kuat. Nah, kayak gitu. Ya. Yang ketujuh, hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati. Dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Mungkin itu anak-anak yang bisa Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan dijawab, ditanyakan kepada saya. Tugas untuk anak-anak kelas 7 ya, silahkan kalian mencontohkan 5 contoh ya. 5 contoh perbuatan niat baik ya, tapi dilakukan dengan buruk. Misalnya kayak maling untuk sedekah. Nah, itu contohkan yang seperti itu. Dan contohkan yang niat jelek ya. Ya, niat jelek tapi untuk perbuatan baik ya. Contohnya apa? Aku pengen sedekah ya, tapi riya ya. Tapi riya. Ya, Pak riya itu apa? Sombong. Ya, dipahami ya. Jadi niat baik itu tapi perbuatannya jelek ya, itu 5 perbuatan. Terus niat jelek perbuatannya bagus, itu 5 juga. Nanti silahkan dikumpulkan ya, ditulis di buku tulis, dikumpulkan ke WA-nya Ustadz Faik ya, dikirim nanti dengan atas nama Assalamualaikum Ustadz Faik, saya ini kelas 7 mau mengirimkan tugas. Klik ya gitu. Begitu ya, fotonya di-share habis itu. Jangan tiba-tiba langsung kirim, tidak boleh seperti itu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.